Ya, masih mengenai antisipasi tawuran pasca ujian nasional, utamanya kita akan menyoroti SMA 6 dan juga 70 di Bulungan, Jakarta Selatan. Saat ini tamu-tamu saya sudah berbeda lagi, berganti lagi. Nah, kini adalah para kepala sekolah dan juga komite sekolah dari SMA yang berada di kawasan Bulungan tersebut. Baik, saya perkenalkan, ada Ibu Kadarwati Mardi Utama, Kepala Sekolah SMA 6 Jakarta. Kemudian di sebelahnya Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta, yaitu Pak Saksono Lili Susanto. Dan orang tua murid dari SMA Negeri 6 atau anggota dari Komite Sekolah SMA 6 adalah Pak Harisus. Selamat malam Pak Haris, selamat malam Pak Saksono, selamat malam juga Ibu Kadarwati. Oke, saya ingin ke Ibu Kadarwati terlebih dahulu, Bu. Program apa yang saat ini diterapkan sehingga mereka suasana hati, suasana kenyamanannya juga sudah sangat berubah, berbeda dibandingkan sebelumnya? Iya, kita berkomitmen antara kepala sekolah dan guru-guru di SMA 6 dan 70, juga komite sekolah 70 dan 6, untuk lebih banyak melibatkan kegiatan kebersamaan, Mbak. Joint activities. Seperti yang tadi anak-anak sudah sampaikan, dan kita akan bikin ini menjadi program yang continue. Terus sehingga mereka dapat manfaatnya seperti apa, karena mereka adalah saudara. Itu juga pesan dari Pak Jokowi, itu juga pesan dari Pak Menteri, Pak Muhammad Nuh. Oke, program yang continue, tetapi apakah kedepannya juga ada pengembangan? Karena mungkin September 2012 ini belum lama, masih ada dalam ingatan mereka, masih ada kekhawatiran dari mereka, mereka tidak ingin terulang lagi. Nah, ke depan ketika ini sudah menjadi kisah yang lama, supaya sampai tidak terulang lagi, tidak muncul lagi, bagaimana ini Pak? Ya, menurut saya memang selain joint activity antara kedua sekolah, memang kontinuitas juga diperlukan. Kemudian juga kadang-kadang kita lupa bahwa anak yang dulu bertiga itu sudah lulus. Kemudian anak-anak yang baru ini kan mereka juga tergantung ya, apakah dia juga kita bina terus atau dibina oleh pihak yang lain, dalam tanda petik ya. Misalnya senioritas tadi ya yang dibicarakan. Tetapi kalau kita terus-menerus secara kontinu membina mereka, kemudian juga meniadakanlah kegiatan-kegiatan yang menyebabkan anak ini menjadi beringas, anak ini juga menjadi seteru, maka saya kira perdamaian jangka panjang dan seterusnya saya kira lakukan. Oke, baik. Kemudian dari Pak Hari. Pak Hari tadi dari SMA mengatakan bahwa peran serta dari tidak hanya dari pihak sekolah, kemudian masyarakat, tapi juga orang tua ini sangat diperlukan. Mereka rindu akan kehadiran nasihat-nasihat yang bisa memberikan dampak positif. Anda sendiri sebagai orang tua, apa yang perlu diterapkan kepada anak-anak? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya komite orang tua murid punya fungsi dan peran mendorong. Itu yang satu, itu yang pertama. Apa yang mesti dilakukan? Ya, kita banyak memberikan berbagai macam kegiatan. Sebetulnya kalau ditanya 3 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang sudah mulai sebetulnya program ini diberikan. Mereka mulai masuk kelas 1, kita tawarkan kepada pihak sekolah buat program latihan gabungan, latihan bersama. Dan itu sudah dilakukan. 6 dan 70 setiap tahun untuk kelas 1-nya ya yang baru masuk, kita buat program kebersamaan. Dan itu terus di-maintain. Hingga sampai mereka masuk ke kelas 2, mereka juga ditambahin lagi. Jadi sebetulnya semakin banyak murid-murid ini diberikan kegiatan ekstrakurikuler, maka sebetulnya itu udah hampir nggak ada, dengan sendirinya tersingkirkan gitu. Artinya udah nggak zaman lagi. Apalagi nanti pemerintah mau masukkan pramuka lagi ya mungkin. Dan kurikulum pramuka itu sudah, dan PMR. Dan yang ya itu semakin banyak diberikan kegiatan aktivitas, maka mereka udah mulai mereka akan lupa dengan kegiatan untuk bertengkar begitu ya, sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Karena itu di-maintain terus soalnya sama pihak sekolah nantinya. Dan itu akan kita lakukan gitu. Makanya kalau tadi teman-teman adik-adik tadi sudah yang pakai slide, itu sebenarnya bagian dari sejarah nih, jujur aja. Anak SMA yang mau bersihin sama-sama jumlahnya 300 sekian, itu udah bagian dari sejarah. Karena hanya memang anak-anak SMA yang nanti yang melakukan. Gitu. Oke, nah kemudian dari pihak kepala sekolah sendiri, selain merekatkan persahabatan mereka dengan banyaknya kegiatan aktivitas, tapi juga dari segi pengawasan, pengamanan, apakah ini juga akan terus ditingkatkan? Iya, tapi kita masuk kepada ranah pendidikan adalah mengenai cinta ya, kasih sayang. Saya pikir semua anak ketika orang tuanya menitipkan kepada kita, kepada kami,
tentu kami adalah orang tuanya di sekolah, sehingga intensitas hubungan antara anak dengan orang tua juga ditingkatkan di rumah, juga dengan ibu bapak gurunya di sekolah. Kita ingin berbuat bahwa apapun yang terjadi itu adalah anak yang harus terus menerus diberikan value, nilai-nilai yang berharga untuk pendidikan, dan pendidikan adalah proses yang panjang. Jadi harus dengan penuh kasih sayang, dengan sifat melayani, humble pada anak-anak. Saya rasa itu karena dengan cinta semuanya menjadi indah ya kayak gitu. Betul sekali. Dan SMA 6 70 sudah terbukti mereka bersahabat, tadi saya lihat juga sudah saling membaur, saling memberi masukan, begitu ya, tampaknya sudah tidak ada perbedaan lagi di antara mereka. Tapi yang kita tahu juga ini jadi menyoroti sekolah lain juga ini di kawasan Jatinegara, kemudian ada juga di Jakarta Barat, ada saja yang masih melakukan tawuran ya lepas dari ujian nasional, masa ketegangan itu berakhir. Nah, kalau dari Pak Saksono sebagai kepala sekolah yang sekolah sudah berhasil tadi bersahabat, apa ada usulan sehingga mereka bisa menyatu dari yang tadi bermusuhan berat ini? Ya, saya kira memang perlu pemetaan ya. Sekolah-sekolah yang bertikai di Jakarta misalnya, itu kita adakan kegiatan bersama. Kemudian kita cari akar permasalahan dari mereka itu bertikai apa. Kadang-kadang kalau kita lihat mereka bertikai itu tanpa alasan yang jelas, hanya karena hal-hal sepele, ya mereka kemudian juga lalu menganggap sekolah lain itu musuhnya gitu. Nah, masing-masing sekolah mungkin punya data, kira-kira musuhnya mana, lalu diadakanlah kerjasama antara yang tadinya dibilang musuh tadi, kerjasama dalam berbagai bidang lah, mungkin kegiatan ekstrakurikuler yang paling utama, sehingga mereka merasa bersatu, bersaudara. Yang tadi dikatakan kasih sayang, mungkin anak-anak yang tawuran itu bisa jadi kurang kasih sayang di rumah, dia lampiaskan. Mungkin di sekolah juga ada bermasalah dengan 1-2 orang guru misalnya, dia lampiaskan juga gitu. Oleh karena itu memang kita tidak bisa sama sekali hanya menyalahkan sekolah, hanya menyalahkan orang tua, atau hanya menyalahkan masyarakat. Tapi semuanya ini menjadi satu kesatuan. Ya, sehingga mereka juga memahami sebagai anak muda yang tadi galau ya, bagaimana kan gitu. Kalau anak galau kita biarkan bertambah galau kan gitu. Tapi kalau kita rangkul ya kan, kenapa sih galau, apa masalahnya, mungkin ada masalah di rumah ya kan. Ada sosok orang tua di sekolah yang bisa menggantikan orang tua di rumah. Ataupun sebaliknya. Di masyarakat juga begitu. Kadang-kadang kegiatan di masyarakat ini juga ada juga misalnya anak nongkrong-nongkrong, ya tidak terkontrol. Nah, kalau sudah nongkrong tidak terkontrol mungkin ada hal-hal negatif yang ingin dilakukan kan. Sehingga inilah tadinya anak baik-baik karena teman-temannya betul akhirnya terpengaruh seperti itu. Baik Pak Hari, singkat saja sebelum kita break, bagaimana pendekatan kepada anak-anak SMA yang sedang mencari atau dalam proses pencarian jati diri? Sebetulnya saya lebih ke global ya, lebih luas lagi. Saya menanggapi menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan sama Pak Lili, bahwa ya orang-orang yang anak-anak yang kelebihan energi ini kelebihan energi kan berarti berantem itu kelebihan energi gitu. Karena kalau nggak, nah sekarang tinggal bagaimana mengarahkan energi ini jadi lebih positif lagi gitu. Menurut saya sih ini jadi pilot project nih tadi rekan-rekan adik-adik yang udah pakai Slayer, ini jadi pilot project. Kita memang baru mulai wilayah Jakarta Selatan. Rencananya nggak hanya wilayah Jakarta Selatan saja, tapi seluruh DKI Jakarta. Bahkan mungkin seluruh tanah air di Indonesia ini. Tujuannya itu, udah mulai pelan-pelan tradisi mulai dihilangkan, hal-hal yang negatif dibuang jauh-jauh. Kita lebih bawa. Karena dulu proses seperti ini sebenarnya hidup. Hidup di Jakarta, hidup di seluruh Indonesia, dan itu tumbuh subur dan baik, positif semuanya. Saya nggak ngerti kenapa sekarang mundur kok jadi nggak. Nah, saya pikir itu mesti dikembalikan bisa lagi. Menerapkan kembali ke anak-anak yang ada saat ini. Itu kayaknya mesti dikembalikan lagi. Kayaknya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, tentunya kami akan membahas mengenai antisipasi tawuran pasca ujian nasional. Tetap bersama kami di JAK TV.